Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya untuk kehadirannya hari ini eh, dalam suatu acara. Eh, jadi acara ini saya fokuskan di eh, tugas CGP Angkatan 9 saya berupa diseminasi modul 1.4. Ya, sebelum kita mulai untuk diseminasi ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Eh, untuk, selanjutnya, kita masuk ke pemaparan materi. Jadi pemaparan materi di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi hasil dari pembelajaran saya melalui uh, guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 9. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu untuk pemaparan materi dari presentasi diseminasi saya hari ini? Belum, Pak. Ya, terima kasih. Oh, sudah. Ya. Untuk diseminasi, ya, di sini saya memaparkan untuk tujuan diseminasi ini. Saya harapkan nanti sharing ilmu, pengetahuan, dan penerapan budaya positif yang telah dilakukan di sekolah maupun di instansi dari masing-masing uh, mapel yang kita ajarkan. Untuk yang kedua, menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas yang telah disepakati. Untuk yang ketiga, mengembangkan profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik. Menurut selanjutnya, di sini selamat datang untuk semua Bapak Ibu guru hebat. Mari kita bersama berkolaborasi untuk belajar bersama dan saling mendukung demi mewujudkan Wijaya Politik SMK Negeri 2 Klaten. Ya. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, uh, saya akan tayangkan satu video dari YouTube. Silakan kita cermati bersama. Kenapa Bapak saya tentang ini? Apakah terdengar Bapak Ibu untuk suaranya? Ya, terima kasih.
apa Bapak terangkan di sini itu agar kalian nanti di SMP, di SMA seterusnya agar bisa tepat waktu. Paham kalian? Harus Pak. Pak. Ini apa? Kenapa kemudian Bapak sudah tidak yang sekian teman-teman dalam pelajaran kamu? Kenapa kamu terlambat? Sekarang kamu membahas sampai pada saya kamu boleh baca apa-apa. Jadi kamu kalinya hari ini bisa contoh ya. Contoh anak yang bisa disiplin. Paham kalian? Saya belum datang. Apakah ada yang tahu kemana? Mungkin hari ini kita tidak berangkat, Pak. Mari kita mulai pelajaran saja. Masih kamu ke depan? Setiap hari kamu selalu terlambat. Hari kemarin kamu tidak masuk. Kenapa? Jelaskan.
Bangga Bapak ya, Bapak Internal, ternyata apa yang jadi arah surat pandang dari ternyata Bapak dan berkesimpulan yang baik terlebih dahulu terhadap seseorang sebelum kesimpulan yang salah yang kalian dapatkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Cukup mengharukan ya untuk tadi film apa dokumenter tadi ya. Dari film tadi coba kita simpulkan apa yang tersirat dari film tersebut. Adakah yang bisa menyimpulkan? Ya, terima kasih. Untuk film tadi memang kita diambil dari hikmah kita mengajar dari siswa itu harus dengan hati nurani, di mana siswa selebihnya itu untuk kesalahannya kita bisa diambil dari latar belakangnya dahulu sebelum kita memutuskan apa yang salah pada siswa tersebut. Ya, izin share screen ya Pak Ibu. Ya, untuk selanjutnya kita masuk ke materi. Bentar Bapak Ibu. Kita masuk ke materi tentang konsep budaya positif. Untuk konsep budaya positif ini, jadi yang pertama adalah paradigma belajar, di mana paradigma belajar ini adalah paradigma belajar bermakna sebagai cara pandang terhadap proses pembelajaran.
satu sisi dilihat bahwa siswa atau peserta didik memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Cara pandang inilah yang disebut dengan pembelajaran berpusat kepada siswa. Cara pandang demikian dikenal sebagai paradigma baru. Untuk paradigma ada 4 pilar pembelajaran, yaitu 1. Belajar untuk mengetahui, 2. Belajar untuk mengerjakan, 3. Belajar untuk menjadi diri sendiri, dan 4. Belajar untuk hidup bersama. Ya. Ya, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Jadi untuk selanjutnya kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia menurut Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ya menyatakan 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif, yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, untuk selanjutnya ya, kita masuk di kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebijakan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi murid di sini mereka lebih identik melampiaskan apa yang mereka belum dapatkan. Ya. Untuk selanjutnya ya, kita masuk di posisi kontrol dan keyakinan kelas. Ya, kita masuk ke keyakinan kelas langsung saja. Ya. Untuk keyakinan kelas, ya, untuk keyakinan kelas, ya, yaitu setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif.
dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebijakan yang disepakati bersama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawabannya adalah suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Ya. Untuk selanjutnya, ya, kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini seperti yang kita lihat di video tadi, ya. Jadi segitiga restitusi itu berdasarkan tentang sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya. Jadi untuk restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan seperti orang lain. Ya. Untuk restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya seperti setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagian perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebijakan yang mereka percayai. Sebelumnya, kita telah belajar pada teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik melalui restitusi. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi di sini juga menguntungkan bagi korban, ya, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser, ya, tentang solusi menang-menang. Nah, ya, untuk selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya, perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan ada A dan B, Anda dan teman Anda, sobeklah secara kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkanlah di salah satu tangan Anda dan genggamlah benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, terus teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga
dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, ya. B, bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Silakan dicoba. Ya. Ya, terima kasih. Sudah ya. Jadi yang terjadi, ya, ini ada yang ngirim untuk chatnya, ya. Yang terjadi ternyata genggaman tangan dari teman Anda mungkin begitu kencang, ya. Tetapi dengan proses Anda secara lemah lembut atau dengan kita mencoba untuk bisa menyatu dengan teman kita, akhirnya tanpa adanya keterpaksaan, mungkin teman kita bisa memberikan membukakan kepalan tangannya. Ya, untuk selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol. Perubahan paradigma teori kontrol itu satu, ilusi guru mengontrol murid. Ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguat positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak yang memaksa. Untuk selanjutnya, perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya. Untuk yang kolom pertama itu ada stimulus, respon. Ya. Kolom kedua ada teori kontrol. Untuk yang kolom pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrol, ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Untuk perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Untuk orang lain bisa mengontrol saya, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Untuk saya bisa mengontrol orang lain, ya, teori kontrolnya Anda bisa mengontrol orang, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Untuk yang stimulus respon pemaksaan ada pada saat tujuan gagal, ya. Teori kontrolnya kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Untuk yang terakhir, mode berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrolnya, model berpikir menang. Ya, di sini apa makna disiplin? Yaitu satu, disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkontaminasi dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato. Untuk yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Untuk yang keempat, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kita disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia.
Untuk selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, yang kedua, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Untuk teori motivasi perilaku manusia, ya, untuk yang pertama, ya, satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Ya, ini masuk ke motivasi eksternal. Ya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ya, termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini masuk motivasi internal, tujuan disiplin. Nah, hukum konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman adalah sesuatu yang tidak terencana, murid tidak mengetahui, tidak dilibatkan, dapat berupa fisik maupun psikis. Ya. Yang kedua, konsekuensi adalah terencana, sudah disepakati murid dan guru, pengaruh dalam jangka pendek, dan guru selalu memonitor muridnya. Tindakan guru. Ya. Tindakan guru, ya, di sini kita dapat mengetahui untuk yang kolom pertama tindakan guru, yang untuk kolom kedua adalah hukuman atau konsekuensi. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, yaitu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ya. Atau kemarin kriteria restriksi saya yaitu tidak memakai wearpad. Ya. Ini termasuk hukuman. Ya. Untuk yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, yaitu konsekuensi. Ini juga kemarin masuk di segitiga restitusi saya. Untuk selanjutnya, membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, yaitu konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, yaitu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, yaitu konsekuensi. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Untuk hukuman, membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama.
Nah, untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah, untuk hukuman, anak membenci kedisiplinan. Nah, untuk konsekuensi, anak menghargai disiplin. Untuk hukuman, paksaan, ya, stimulus. Nah, untuk konsekuensinya, stimulus dan tanggapan. Untuk hukuman, ya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Untuk konsekuensinya, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Untuk selanjutnya, konsep diri yang buruk, ya, untuk konsekuensinya, konsep diri yang baik. Anak belajar menyembunyikan kesalahan untuk hukuman. Untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, untuk hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ya. Untuk konsekuensi, kehilangan hak, membuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ya. Nah, untuk selanjutnya, ya, hukuman dan penghargaan. Ya. Satu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, penghargaan tidak efektif. Tiga, penghargaan merusak hubungan. Ya. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Kelima, penghargaan mematikan kreativitas. Ketujuh, penghargaan menghukum. Kita masuk ke restitusi. Untuk restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir dengan orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi. Satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang baik, cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah ke kelompoknya. Untuk keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Ya. Untuk yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan
Di sini nanti bisa guru membuat video keyakinan kelas. Untuk peraturan dan keyakinan kelas, ya. Untuk peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, untuk keyakinan kelas, hal tersebut adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, untuk keyakinan kelas adalah menghormati orang lain. Untuk hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu untuk keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, berkomitmen. Untuk yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Untuk keyakinan kelas, keselamatan, menghormati orang lain. Untuk peraturan kelas, dilarang menggunakan narkoba. Untuk keyakinan kelas adalah masuk ke kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Untuk keyakinan kelas adalah menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker untuk peraturan. Keyakinan kelas adalah kesehatan atau keselamatan. Untuk yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Untuk keyakinan kelas termasuk keselamatan dan keamanan. Ini kebutuhan dasar manusia sudah terangkat tadi. Ya, ada kasih sayang, bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan, ya. Posisi kontrol. Posisi kontrol nanti bisa diambil di PPT, ya, atau di modul ajarnya. Untuk pernyataan di bawah ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Untuk posisi kontrolnya, membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Untuk posisi kontrolnya adalah menghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Itu posisi kontrolnya adalah teman. Apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Adalah pemantau. Untuk yang keempat, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Itu manajer, ya, atau manajerial. Ya. Untuk yang kelima, ya, kamu selalu yang paling terakhir. Ya, untuk posisi kontrol tersebut adalah menghukum. Ya. Untuk segitiga restitusi, ya, ini contohnya. Ya. Jadi segitiga ini ada 3, menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, menaikkan keyakinan. Ya, ini untuk disiplin positif kita bisa nanti ambil di modulnya di PPT-nya. Demikian untuk presentasi saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, ya, karena untuk waktu kita sudah mencukupi, ya, bisa dilanjut untuk lain waktu. Terima kasih untuk Bapak Ibu atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Adi Nugroho.
Saya dari CGP Angkatan 9 2023. Saya dari instansi SMK Negeri 2 Klaten. Dalam ini saya akan memaparkan atau belajar bersama tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu penerapan segitiga restitusi. Apakah itu restitusi? Menurut Goosen tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada langkah-langkah yang harus diterapkan, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan ini kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Untuk yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu yang ketiga, memaparkan keyakinan. Di sini nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Terima kasih atas waktunya, Mas Yusuf dan Mas Najib. Kalian sudah kesini ya. Untuk ini sebelumnya saya tanyakan, kenapa saya panggil kamu ke sini? Karena saya lupa membawa wepak, Pak. Oh iya, lupa membawa wepak ya. Terus tadi kamu pakai? Saya pakai jaket ini, Pak, biar buat ganti. Oh iya, berarti tadi ya memang ya posisi ini kita memang tidak terhindar dari kesalahan ya Mas. Dalam artian kita di sini belajar untuk disiplin ya Mas. Disiplin di sini memang kita juga, saya sendiri juga pernah melakukan kesalahan tersebut ya. Terus di sini dari Mas Yusuf ini ya, kalau boleh saya tanya, untuk Mas Yusuf ini kenapa kok enggak bawa wepak ya Mas? Tadi saya bangun siangan, Pak, lalu lupa membawa wepak, terburu-buru. Nah, terus untuk konsekuensinya apa yang dilakukan sama Mas Yusuf untuk mengganti dari solusi dari karena tidak mau pakai wepak ini? Kebetulan saya tadi ada pelajaran olahraga, Pak. Ya. Bagaimana kalau pakai baju olahraga untuk mengganti baju wepaknya? Oh iya, ya udah, berarti untuk kesepakatan hari ini Mas Yusuf nanti memakai baju olahraga ya, agar bajunya tidak kotor ya. Untuk Mas Yusuf ini sudah mengerti ya tentang keyakinan kelas kita? Paham, Pak. Ya. Untuk keyakinan kelas kita apa? Keyakinan kita bahwa baju wearpack digunakan agar baju seragam kita tidak kotor, Pak, ketika melakukan praktek. Ya, terima kasih ya Mas Yusuf. Besok jangan diulangi lagi ya. Pak. Awalnya saya takut untuk bilang ke Pak Reza bahwa saya tidak mengenakan wearpack. Setelah saya usul untuk menggunakan olahraga sebagai ganti wearpacknya, ternyata dibolehkan. Lalu semangat belajar saya kembali lagi, dan di kemudian hari saya tidak akan mengulangi kesalahan saya yang tadi. Terima kasih. Baik Mas Najib, tadi saya pas waktu proses pembelajaran saya lihat Mas Najib
posisi tadi bermain HP ya. Iya Pak, benar. Nah, ya dari situ ya tidak apa-apa kita posisi ini ya kita masih belajar dalam artian kita ya memang punya kesalahan ya. Dari kesalahan ini dari Mas Najib itu kenapa kok memainkan HP di saat proses pembelajaran? Ya Pak, tadi saya tidak sengaja bermain HP karena diajak mabar oleh teman saya. Ya, di sini ya berarti untuk Mas Najib dalam hal ini Mas Najib sudah kita sudah di luar dari keyakinan kelas kita ya. Untuk ke depan saya harapkan Mas Najib bisa berbuat lebih baik lagi ya. Untuk Mas Najib sudah masih ingat tentang apa keyakinan kelas kita? Masih Pak. Ya. Untuk keyakinan kelas kita, silakan Mas Najib. Kira-kira apa yang akan dilakukan Mas Najib agar tidak terjadi kejadiannya seperti ini? Saya akan memasukkan HP ke dalam tas dan meluruskan niat saya untuk belajar Pak. Ya, untuk ini berarti keyakinan kelas kita sudah sepakati Mas Najib. Untuk kedepannya saya harapkan kita bisa belajar lebih baik lagi. Ya Pak, terima kasih. Mohon maaf Pak. Awalnya saya takut, saya bermain HP. Dengan diberitahu Pak Guru, saya akan memperbaiki kesalahan saya agar tidak bermain HP lagi di dalam kelas. Terima kasih.